Halo teman-teman, kali ini aku mau bandingin ya dua motor Honda ya di kelas 110 cc sama yang 125. Kedua motor ini pasti beda cc, beda itu ya, beda tahunnya. Jadi apa ya, kayak dual imbang gitu ya. Kalau kalian pengen beli motor dan di pemikiran kalian ada dua motor ini bagus aja. Kedua motor ini sama-sama irit juga ya. Di sini aku mau bandingin atau mau kasih saran ke kalian. Kalian harus beli motor yang mana. Tapi di sini aku cuma nyaranin ya teman-teman. Yang berhak mutusin itu teman-teman sendiri. Pengen motor yang kayak gimana, yang nentuin. Di sini kalau misalkan aku punya uang 12 jutaan ya. Kalau 12 jutaan itu pasti udah pas ya, pas untuk beli Beat 110 cc 2017 di kota tempat aku tinggal ya. Nggak tahu di kota tempat kalian tinggal itu harganya berapa ya, pasarannya berapa, mungkin lebih rendah banyak ya atau lebih tinggi ya, tergantung pasaran di motor kalian, motor bekas. Soalnya motor bekas itu kan apa ya, pasaran motornya, harga jualnya itu enggak apa ya, enggak pasti gitu ya teman-teman. Sedangkan di Vario 125 yang injeksi pertama yang 2014 ini pasarnya jauh ya, menurut aku jauh, lumayan jauh dari Beat yang 110 cc 2017 ini. Jadi kalian kalau mutusin untuk beli Beat, kalian pasti dana kalian udah habis ya, terkuras habis. Tapi kalau sedangkan Vario yang 125 ini kalian beli itu uangnya masih ada ya buat jajan. Oke, di sini kali aku mau bahas langsung ya. Kalau dari segi body Beat atau Vario, kedua-keduanya aku suka ya. Udah pas ya menurut aku. Udah apa ya, udah standarnya ya, standar dari aku. Itu aku suka motornya kedua-duanya, baik catnya body itu, terus standar untuk body yang kokoh itu gimana, itu keduanya lolos uji tesku ya teman-teman. Aku nggak ada komplain di kedua motor ini. Takut catnya luntur lah ya, catnya retak lah ya, gimana ya, itu aku nggak apa ya, nggak pusingin gitu ya. Oke, kalau ini udah, kita lanjut di speedometer. Kalau di speedometer sih itu udah apa ya, kalau Vario ini speedometernya gampang retak ya teman-teman, gampang apa ya, gampang jadi apa ya, kusam gitu loh, kayak apa ya, kayak motor tua gitu loh ya teman-teman, ada retak-retaknya. Sedangkan di Beat aku nggak ngerasain itu ya, belum pengalaman speedometernya itu kacanya retak-retak. Tapi tenang aja di sini teman-teman, kaca motornya itu gampang banget. Kalau kalian nggak pengen retak-retak, itu kalian tinggal jangan dipanasin di tengah jalan atau gimana, itu pasti motor kalian speedometernya nggak retak-retak gitu aja. Taruh di rumah aja ya, jangan di depan rumah, nanti kepanasan dan speedometernya retak. Gampang banget tapi
kalian tinggal kasih air aja udah beres ya. Kalau rata-ratanya dikit ya, itu beres, nggak apa ya, intinya nggak ngerusak speedometer kalian lah. Speedometer kalian tetap jalan, cuma di kacanya itu gampang retak. Kalau di beat itu aku nggak ngalamin itu sih, tapi kalau kalian ngalamin tulis aja di kolom komentar. Oke, di sini dari segi lampu ya, kalau lampu keduanya masih bolam, sama-sama di kelasnya. Tapi kalau kalian bandingin yang 2016 atau generasi kedua ya, yang di Vario ini udah LED ya, sedangkan di Beat ini masih bolam. Kalau sama-sama kelas ya, di kelasnya, tapi ini beda kelas. Yang generasi Vario generasi injeksi yang pertama melawan Beat yang injeksi generasi kedua ya, ini pasti apa ya, beda kelas, imbang lah intinya, imbang karena beda tahun. Memang dibuat gitu ya mungkin ya sama Honda. Gampang kok teman-teman, kalau kalian gak suka bolam kalian bisa ganti ke LED ya. Tapi aku saranin kalau kalian ganti ke LED ya, kalian jangan naik-naik gunung, soalnya LED itu kan lampunya putih ya teman-teman, nggak kelihatan kalau ada kabut di gunung-gunung itu ya. Mending kalian nggak pakai bolam ya, kalau kabut itu masih kelihatan ya, cahaya itu, penerangan itu masih kelihatan. Oke, di sini aku mau bandingin lagi di jok ya teman-teman. Kalau jok sih tergantung kebutuhan teman-teman. Tapi kalau di sini aku lebih suka jok yang besar ya teman-teman, buat bawa-bawa barang. Aku suka bawa-bawa barang banyak, baik itu jas hujan atau kunci ya, kunci motor ya, atau dan lain-lain, busi, cadangan busi, barangkali mogok ya teman-teman, atau aki, bisa kalian masukin di jok Vario ini. Oke, dari segi apa ya, sekarang aku mau bahas di segi tangki bahan bakar. Kalau tangki bahan bakarnya sih ini aku lebih suka yang Vario ya teman-teman, karena tangki bahan bakarnya 5,5 melawan 4 liter ya. Di Beat ini aku nggak suka bolak-balik antri dia di pom bensin ya, bolak-balik antri untuk ngisi bahan bakar. Itu sih aku suka yang jarak jauh. Aku kalau misalkan jarak jauh ya, aku malas banget bolak-balik isi di pom bensin itu teman-teman ya. Oke, di sini aku mau bandingin lagi di suspensi atau kenyamanan ya, di kaki-kaki. Kalau di sini aku lebih suka yang Vario ya kalau kenyamanan. Karena apa? Pinggang aku gak sakit ya kalau pakai Vario 125 ini 125. Sedangkan kalau aku pakai Beat untuk apa ya, jangka jarak jauh atau lama itu pasti sakit. Tapi di sini teman-teman bisa apa itu bisa ganti ya. Kalau misalkan kalian beli Beat, kalian mutusin beli Beat, mending kalian ganti shock breakernya, karena shock breaker di Honda itu ciri khasnya kurang nyaman menurut aku. Itu sih kelemahan di Matic gitu, di Hondanya itu shock breakernya kurang nyaman. Kalau misalkan kelas 110 cc itu pasti gak nyaman banget teman-teman. Itu sih kalau kalian mutusin untuk beli Honda Beat ini, shock breakernya pasti bikin kalian sakit. Terus dari segi
jok ya teman-teman. Kalau di Honda Beat ini masih buka joknya dari belakang ya, sedangkan Vario ini udah dikunci kontaknya ya teman-teman untuk buka joknya. Oh iya teman-teman, kalau kalian beli Honda Beat atau Vario ini sama-sama irit kalau bahan bakarnya ya. Aku nggak beda kelas, maksud aku misalkan kalau kalian bandingin Honda Beat 2017 ini sama Vario yang 2016, itu pasti kalah ya. Keiritannya pasti lebih irit yang 2016 generasi kedua ya, injeksi yang generasi kedua. Tapi di sini kalian kan bandingin yang generasi pertama Vario ya, injeksi, sama yang Beat generasi kedua teman-teman. Itu menurut aku duel yang hampir seimbang ya teman-teman. Kalau di sini, kalau kalian di kota-kota sering matiin mesin, sering menghidupkan mesin, mending kalian beli Beat ini karena stop and go nya itu injeksinya itu lebih irit ya teman-teman, lebih sedikit lah, irit 11-12 kalau kalian mutusin buat beli Beat ini. Oh ya teman-teman, kalau kalian misalkan 12 juta ya, 12 jutaan, kalian pengen beli motor yang mana? Aku saranin untuk beli Vario ya 125. Karena di sini aku beli motor itu kan nggak gaya doang ya, buat gaya doang. Kalau aku sih buat fungsinya banyak sih teman-teman. Buat bawa barang itu lebih kuat si Vario, buat naik gunung itu buat Vario itu lebih kuat ya tenaganya. Buat jarak jauh ya teman-teman. Dan harganya lebih jauh di bawah Beat ya harga pasarannya. Jadi aku bisa persiapin buat bayar pajak ya, balik nama, terus servis motor dan lain-lain, ganti oli ya teman-teman. Tapi kalau aku punya uang 12 jutaan lah atau pas ya untuk beli motor ini di Beat ini, pasti aku gak punya uang lagi buat servis. Barangkali aku pakai 1 minggu atau 2 minggu ada yang rusak ya teman-teman, aku pasti bingung untuk servisnya ya, karena uang aku udah kepakai semua. Tapi teman-teman kalau misalkan udah pengen banget, udah suka sama motor Beat ini daripada si Vario, mending kalian tabung dulu aja uang kalian. Ada 14 juta atau 16 juta lah, nah itu buat cadangan teman-teman, buat bayar pajak ke depannya untuk beberapa tahun ke depan ya. Misal kalau kalian mutusin beli motor, atau kalian bisa nunggu harga pasarnya turun baru kalian beli, itu juga bagus menurut aku.
Menurut aku kalau kalian punya apa ya dana 12 jutaan terus kalian beli Beat ini, menurut aku kurang worth it ya, kurang aku rekomendasiin, mengingat nanti pasti ada aja ya motor kalian itu yang rusak ya, atau yang kurang enak kalian benerin ya, kalian servis, itu pasti ngeluarin dana lagi teman-teman. Mending sih kalau aku nunggu pasarannya turun, atau kalian nabung ada beberapa juta lagi, itu aku saranin ya untuk beli Beat ini kalau kalian suka loh. Tapi kalau kalian lebih apa ya, dana kalian pas-pasan dan kalian butuh motor untuk jarak jauh, bawa barang ya, kenyamanan enak, itu aku saranin untuk beli Vario yang 125 ini teman-teman. Itu lebih enak ya, dananya kalian tuh nggak terkuras habis ya, kalian bisa nabung untuk kedepannya. Itu sih teman-teman, kalau kalian punya apa ya, kesukaan motor, dua motor ini, kalian bingung pilih yang mana, aku saranin untuk beli Vario ini. Gitu aja sih pendapat aku. Barangkali kalau kalian punya pendapat lain atau nggak setuju, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Sebenarnya sih kalau kalian punya dana 12 jutaan ya, itu masih banyak sih opsi-opsi yang lain, yang motor-motor yang lain ya, yang bisa aku rekomendasiin. Diantaranya sama Yamaha ya, di kelasnya Yamaha, motor bebek atau matic ya. Tapi di sini atau Honda ya, Honda bebek itu nggak sampai 12 juta udah bagus lah teman-teman dapatnya. Atau di kelasnya Yamaha atau di Suzuki yang matic itu banyak yang bagus sih. Tapi kalau kalian udah nentuin battle ya, dua motor ini, ini pasti aku saranin untuk beli Vario ya, Vario yang 125 yang 2012 ini. Oke, gitu aja sih teman-teman video dari aku. Pasti nanti aku bakal battlein ya, aku versusin motor-motor yang lain ya, di kelas harganya nggak, mending mana ya, mending beli motor yang mana. Oke, jangan lupa komen, subscribe, atau like nya ya kalau kalian suka pembahasan motor dari aku teman-teman. Pasti aku bakal versusin yang lain, motor-motor yang lain di harganya ya, mending mana. Oke, sampai gitu dulu sih, sampai jumpa ya teman-teman.